Rencana untuk, pengembangan penetrasi ke depannya begitu strategi-strategi yang akan dilakukan oleh BRIN seperti apa? Mungkin dengan pengembangan produk-produk yang lebih, adaptif, yang lebih, menyesuaikan dengan perubahan gaya hidup masyarakat begitu Pak Sony atau seperti apa? Ya, ya tentunya kalau kita bicara untuk peningkatan literasi dan inklusi yang luas, itu Mhm, berarti kita harus melakukan apa namanya ekspansi secara masif. mhm, Eh, kalau nah kalau masif itu memang tadi betul, berarti produk. Kalau yang kita tuju itu adalah low level seperti di usaha mikro dan ultra mikro, berarti produk itu mesti mudah mhm, diakses, kemudian aman, pricingnya affordable, dan klaimnya juga mudah. Itu memang produk kami adalah produk yang simple, yang sifatnya itu berupa santunan dan harganya juga sangat terjangkau. Untuk yang mikro kita harganya cuma 50.000 dengan pertanggungan sampai dengan 5 sampai dengan 15 juta. Kemudian untuk yang ultra mikro itu bahkan ada yang 10.000, ada yang 20.000. Tetapi itu untuk jangka waktu yang sekitar 6 bulanan atau setahun. Jadi itu yang pertama. Di sisi lain kalau kita mau lebih masif, kita mesti ada channel distribusinya. mhm, Nah, mhm, channel distribusinya kita pertama menggunakan juga sinergi dengan grup ya, baik itu dengan induk kami di BRI maupun dengan kawan-kawan apa namanya perusahaan anak yang lain seperti di PNM dan Pegadaian itu. Selain itu kami juga menggunakan channel lain berupa agen agen bank. Kalau di kami biasanya dengan agen briling yang jumlahnya udah luar biasa banyak. Jadi itu semua kita lakukan secara sistematis dan secara masif juga sehingga seperti saya katakan tadi hasilnya saat ini kami sudah berhasil untuk menyalurkan polis itu sampai dengan 23,8 juta mhm, mhm. polis itu. Itu suatu jumlah yang luar biasa itu mungkin di industri itu udah besar sekali. Iya iya, betul 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 betul. Itu angka yang cukup impresif begitu ya, tapi dari angka tersebut tantangan yang dirasakan seperti apa begitu, Pak? Ya, memang betul itu tantangannya tidak mudah. Pertama di pengembangan teknologi, bisnis proses, dan bisnis modelnya harus benar-benar kita kuat lakukan. Setelah itu kita juga harus menjaga kualitas dari sistem kita. Kita harus memperkuat juga infrastruktur dan lain sebagainya. Karena eh, once itu terjadi satu kegagalan, itu akan mengecewakan kan. Orang di sini teman-teman yang kita layanin ini kan banyak juga yang pemula di dalam menggunakan apa namanya aplikasi untuk apa pembelian ini ya. Jadi kita harus benar-benar jaga itu. Ya, kalau sekali dia itu kecewa, kemungkinan dia nggak akan ngulang lagi. Mhm Jadi mhm seperti itu. Itu mhm. banyak hal yang harus kita Mhm jaga kan. mhm mhm. Oke. Nah, yang dilakukan saat ini begitu ya, Pak, ya, kita juga melihat dinamika yang cukup, beragam begitu ya di market Mm-mm. kita di sepanjang tahun 2025 begitu. Seperti apa Anda sendiri, melakukan tadi ya strategi alokasi portofolio investasi di Brains ya untuk menjaga imbal hasil di tengah dinamika pasar keuangan saat ini? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa dengan penerapan PSAK yang baru, Mhm kita harus mampu melakukan strategi apa namanya postur portofolio yang tepat. mhm Jadi kita harus bisa mengkalkulasi atau mendeteksi mana-mana produk itu yang onerous, yang kita harus mulai kurangin atau bahkan tidak kita teruskan, dan mana yang sebenarnya yang masih memberikan margin yang bagus. Nah, ini tidak mudah tantangannya karena apa? Khususnya di rekan-rekan di garda terdepan. mhm Ibaratnya kan jualan untuk cari
untuk dibeli aja udah susah, tapi kita harus milih lagi jual kepada yang produk ini untuk orang tertentu dan sebagainya. Nah, itulah tantangan ke depan yang harus kita atasi. Oke, baik. Nah, dari secara umum begitu ya, jadi strategi atau cara-cara yang dilakukan oleh brands untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan premi, kemudian kualitas underwriting dan juga profitabilitas jangka panjang seperti apa? Karena tadi artinya perlu racikan yang tepat dan sesuai begitu ya Pak ya. Tadi seperti apa premi ini juga bisa diminati oleh nasabah, oleh masyarakat begitu ya. Tapi di satu sisi juga tentu ada pertimbangan di belakangnya begitu ya, underwriting-nya, kemudian juga profitabilitas jangka panjangnya sendiri untuk perusahaan begitu ya. Nah, ini seperti apa meracik ini semua menjadi sebuah resep istilahnya seperti apa Pak? Ya, memang penerapan PSAK 117 ini luar biasa pengaruhnya karena kita hanya bisa mengakui pendapatan yang benar-benar kita terima sebagai pendapatan. Sementara untuk risiko itu potensi risiko aja harus kita hitung sebagai potensi risiko yang sudah harus kita biayakan. Sehingga ini akan memberikan tekanan yang cukup berat kepada pencapaian di PNL-nya. Oleh karena itu kita benar-benar di awal, di saat kita melakukan ekspansi, itu strategi yang tadi disampaikan itu harus benar-benar diatur, diatur seperti apa gitu ya. Memang kalau teorinya pakai aja yang produk yang jangkanya pendek, tapi tidak semua peluang pipeline itu semuanya jangka pendek, ada juga yang itu harus di mix dengan baik gitu. Dan itu harus ada juga keterkaitan dengan teman-teman di sisi bisnis, yang dia juga harus memahami itu dan melakukan ekspansi sesuai dengan yang kita harapkan bersama, sehingga nanti semua mengarah pada endingnya itu adalah di bottom line. Bagaimana bottom line-nya itu bisa. Nah, kemudian ini uniknya lagi kinerjanya akan lebih volatile nanti, akan lebih volatile. Oleh karena itu harus ada strategi lain lagi yang harus untuk menjaga itu. Misalkan bagaimana kita harus benar-benar mampu melakukan pencadangan yang cukup, yang agile juga gitu. Karena kalau enggak, mungkin bulan ini untung, bulan depan bisa jadi buntung. Gitu. Jadi jadi harus benar-benar mampu melakukan pencadangan yang agile juga sesuai dengan prediksinya juga harus lebih kuat. Jadi